Welcome to Pasar Kebayoran Lama. Pasar Kebayoran Lama ini adalah tempat yang berdiri di daerah Jakarta Selatan, yaitu tepatnya di Jalan Sultan Iskandar Muda. Seperti halnya pasar, banyak sekali para pedagang tradisional di sini. Tetapi terlepas dari itu, di Pasar Kebayoran Lama ini ternyata memiliki tempat-tempat yang mungkin belum kita tahu sebelumnya, kalau ternyata itu ada di sebuah pasar. Penasaran kan? Mari kita jelajah. Selamat sore guys, balik lagi bersama gue Elsa. Kali ini gue akan ngajak kalian semua keliling daerah Pasar Kebayoran Lama. Nah, tujuan Pasar Kebayoran Lama kali ini gue akan ngajak kalian semua ke pasar thrifting di daerah Pasar Kebayoran Lama. Yuk! Pasar thrifting terletak di samping stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Keberadaannya tidak jarang menarik perhatian penumpang kereta, masyarakat setempat, ataupun orang yang sudah mengetahui keberadaan pasar thrifting tersebut. Suasana pasar thrifting sangatlah ramai karena berada di tengah aktivitas pasar sayuran, pedagang makanan, dan stasiun KRL. Barang yang ditawarkan pun sangat beragam, mulai dari berbagai pakaian, sepatu, tas, topi, dan jam tangan. Oke guys, hari ini gue pengen belanja ke tempat Babe. Nih, ayo kita lihat sekarang yuk ke dalam. Salah. Ya, mana yang pagi. Biasa mana? Be, ini berapaan Be? 50.000 aja pas ya. Nggak kurang Be, 50.000. Oke, harapan kita 65, harga jadi aja. Saya beli dua loh Be ini. Nah, jadi 100. Kurangin lagi atuh. 50.000 aja. Ya udah nih kita ngambil dua ya Be ya, langsung bungkus ya. Ini kayaknya bagus nih guys barangnya nih. Ada yang warna kuning sama warna hitam. Pas banget yang pengen gue cari. Oke, langsung bungkus aja ya sekarang. Ya. Iya Be. Orangnya udah ada. Ya. Salah. Kasih ya Be ya. Sudah dapat sweater yang dicari. Dengan dapat siapa? Pak Eko. Pak Eko sendiri sudah jualan thrifting di sini sudah berapa lama ya Pak? Udah ada 8 tahun Bang kali. 8 tahun. Nah, 8 tahal. Untuk produk yang dijual tuh apa aja sih Pak? Ya, barang-barang impor. Seperti jaket, celana gitu ya. Kalau untuk produknya sendiri tuh biasanya ngambil di mana sih Pak? Atau belanja di mana gitu Pak? Ya, ngambil dari Senen. Dari Senen berarti. Senen. Jual lagi. Terus Ya. kalau untuk kira-kira kisaran harganya gitu Pak, kisaran harga. Kalau kisaran harganya, Dari harga berapa sampai berapa gitu Pak? harganya ada yang 50, ada yang 75, ada yang 65 gitu. Nggak sama sih harganya. Beda-beda tergantung. Tergantung barang gitu barang, ya. gitu, ya. Tergantung barang. Yang paling dicari tuh biasanya apa sih Pak? Produk apa sih Pak biasanya yang paling sering orang cari? Ya, bangsa yang dicari mau orang, Pak, produk-produk dari Cina gitu, bangsa. Kayak celana gitu. Ya, kayak celana yang berkelas gitu, yang Uniqlo. Oh, Uniqlo. Ya. Terus kalau untuk jualan sendiri tuh offline di sini atau punya toko-toko kayak online gitu? Oh enggak, cuma di sini aja. Di sini aja, nggak ada toko online. Enggak punya. Nah, Ya. terus kalau penghasilan sendiri tuh kira-kira sampai berapa ya Pak? Per Ya. bulannya gitu? Ya, kalau per bulan ya lumayan aja dah. Lumayan aja lah. Iya. Buat cukup buat keluarga gitu dah. Buat cukup keluarga.
namanya juga lagi begini ya, kadang-kadang sepi, kadang-kadang ramai gitu. Kalau ramenya itu biasanya pas kapan sih Pak? Ya, Kalau ramenya itu biasanya pas kapan gitu? saya kalau ramainya biasanya hari Sabtu Minggu gitu. Minggu Ah, ramenya. iya. Orang sekarang olahraga kali ya. Iya, ya banyak orang liburan gitu. Udah Bang, makasih ya Pak ya. Iya. Atas waktunya. Sama-sama. Oke guys, selanjutnya nih gue bakalan ngajak kalian semua ke tempat nongkrong unik gitu. Jadi konsepnya tuh kayak vintage gitu, yang letaknya nggak jauh dari Pasar Loak Kebayoran Lama. Yuk. Nah, jadi tuh tempat ini tuh cuman bisa dengan jalan kaki aja guys. Jadi karena lagi ada pembangunan skywalk ini. Jadi untuk sementara buat jalan kaki. Ini tempatnya. Di dalamnya juga terdapat beberapa barang antik yang terkadang dijual oleh pedagang di sana. Lalu disulap oleh Om Ivan yang menjadikan lokasi itu sebagai semi kafe yang mungkin orang berpikir, masa iya ada? Untuk makanan dan minumannya juga lumayan lengkap dari segi makanan berat sampai ringan. Tidak sampai di situ, lokasi ini sangat cocok untuk minat kaum milenial berliterasi. Oh iya, buat kalian yang mau kesini, Kampung Galeri buka dari jam 11 siang sampai jam 11 malam ya. Selamat sore Om. Sore. Boleh perkenalan belum namanya siapa? Oke, nama saya Ivan Monika. Biasanya teman-teman di sini manggil saya Om Ivan gitu. Ivan, Ya. gitu. Om, waktu pertama bikin Kampung Galeri ini tuh kan konsepnya nih unik nih ya Om ya, kayak Oke. vintage gitu. Itu idenya tuh dapat dari mana sih Om? Ide ini saya berawal dari suatu hobi ya. Oh, Hobi, tapi di balik hobi itu ada suatu saya dulu ada satu keinginan besar yang tidak tersampaikan dan tidak terpenuhi. Iya. Akhirnya saya mencari barang-barang ini. Faktornya pertama, waktu saya masih kecil itu saya kan sering dengerin lagu-lagu lama ya gitu. Itu masih di era orang tua lah istilahnya. Dan untuk mendapatkan koleksinya itu kan sulit sekali sih saat itu gitu. Nggak kayak sekarang gitu ya, gampang sekali kita buka medsos atau buka belanja online itu gampang banget. Nah, di saat itu mencari koleksi itu saya sulit banget. Jadi ada kesempatan saya waktu SMA. Di situ kan saya sekolah agak jauh dan mungkin uang jajan bertambah. Di situ uang itu saya gunakan untuk manfaatin untuk cari barang-barang yang dulu saya nggak punya. Gitu. Dan karena itu unik buat saya, karena di situ saya mendapatkan experience-nya, yaitu saya bisa jalan jauh, bisa berkenalan dengan orang-orang baru dan dapat barang-barang yang biasanya saya harus dapetin, misalnya contoh kaset, tiba-tiba dapetin piringan hitam, posternya. Jadi buat saya itu unik banget. Akhirnya saya terus-menerus saya lakukan. Jadi dijadikan hobi. Nah, itu jadi akhirnya dari dulu sampai sekarang pun saya masih melakukan hal yang sama gitu. Kalau untuk sekarang itu berarti masih sering beli barang-barang unik seperti itu ya? Iya, ada istilahnya namanya hunting ya, kita hunting barang. Itu sampai sekarang bukan hanya di Jakarta aja, tapi saya kerjasama dengan ada komunitas, ya kan? Ada komunitas. Itu saya juga hunting ke beberapa daerah, gitu. Walaupun nggak jauh, cuman seenggaknya ada keseruan lah di situ saya mencari barang itu. Terus kalau
pertama kali dirikan kampung ini dari tahun berapa sih Om, Kampung Galeri ini? Kampung Galeri ini cikal bakalnya 2010. 2010. Baru punya nama di 2013 dan baru eksisnya itu 2017. Ya, kenapa saya bilang eksis? Karena di situ saya baru pertama kali bikin acara untuk Kampung Galeri 2017. Kalau boleh tahu apa nih Om acaranya? Acaranya dulu waktu itu saya berkenalan, ada salah satu komunitas yang sangat intens banget dan sangat peduli tentang literasi. Iya. Dari komunitas namanya Mamiri. Mereka dari alumni dari kampus Universitas Tarumanegara, Untar. Bentar. Gitu. Nah, mereka punya rasa peduli yang besar sekali terhadap literasi yang hampir punah dan mau menggalakan lagi mereka untuk membaca, menulis, membuat suatu buku atau membuat suatu ide gitu kan, menciptakan sesuatu yang berguna. Akhirnya mereka bikin acara di sini tiap bulan. Oh, tiap bulan. Tiap Masih bulan rutin sampai selama kapan? setahun. Selama 2017 aja. Oh, 2017 aja. Nah, di situ akhirnya kita collab dengan mereka. Iya. Itu kita berhasil sampai selama 1 tahun itu bikin acara per bulan, tiap bulan gitu. Nah, disitulah saya hal-hal positif yang kita lakukan itu akhirnya kedengaran dengan beberapa teman-teman muda ya. Akhirnya mereka sangat simpati dan sangat senang dengan ternyata ada loh wadahnya ya yang mau peduli dan mau melestarikan budaya-budaya literasi seperti ini. Terus kalau untuk barangnya sendiri kan karena barangnya udah langka ya Om, ya, di tahun sekarang ini itu kalau Om mau beli lagi tuh harganya tuh mahal banget sih Om, maksudnya atau masih ada yang murah atau makin langka makin Sebenarnya kategori barang langka ini banyak ya, ada barang vintage, ada barang unik, ada barang hobi ya kan. Kalau saya lebih menjalankan kultur barang-barang hobi dan barang-barang unik. Kenapa? Karena saya menganggap barang-barang hobi ini punya zamannya, punya eranya. Jadi ada mungkin dari orang tua kita dulu masih mudanya apa sih hobinya? Apa sih yang dia lakukan selama masih muda di zaman itu ya? Dan saya menghadirkan di sini. Contohnya mungkin era-era anak-anak muda tahun 50, 60, 70, apa sih yang mereka lakukan gitu? Apa sih yang mereka kerjakan atau yang mereka koleksikan gitu, koleksi. Sebenarnya ternyata di zaman itu saya melihat ada beberapa barang yang masih terjaga dan saya cari dan masih ada. Contohnya seperti kayak pasti di anak-anak muda di era itu mereka wajib kayaknya sepertinya 5 ada 5 barang yang wajib mereka kumpulin. Contohnya seperti radio. Mereka harus punya radio tape. radio tape. Iya, setiap kamar atau di rumahnya pasti ada radio tape. Itu harus wajib karena di saat itu anak muda itu eksis dengan industri musik. Perkembangannya lewat radio, setuju. Nah, itu pasti punya kaset juga. Oh, kaset iya. Ya kan? Pasti punya poster. Poster pasti. Karena dia pasti ngefans dengan beberapa band, ya kan? Itu sampai tergila-gila dia pasang tuh poster di kamarnya sampai penuh gitu kan. Dan yang kelima itu biasanya lebih ke fashionnya. Ke fashionnya seperti kayak di saat itu jam tangannya, topinya, ya kan, ya celananya, ya kan itu. Nah, itu buat saya tuh unik banget. Cuman ada beberapa barang yang saya masih pajang seperti itu. Yang terakhir yang kelima adalah buku atau majalah. Itu biasanya setiap kamar pasti ada majalah atau buku. Karena dulu di era itu, era mencari informasi itu selain lewat radio, Dari situ majalah. tuh dari majalah. Gitu. Jadi mereka update terus. Ada yang langganan Langganan tiap minggu. tiap minggu, ada yang beli koran, ada yang beli majalah. Nah, hal itu yang membuat saya tertantang. Kenapa nggak saya hadirkan dan membuka lagi kepada teman-teman yang sekarang yang serba instan. Ini dulu sejarahnya loh, sejarah perjuangan anak-anak muda dari zaman dulu sampai sekarang ini. Mereka apa sih yang dilakukan? Mungkin kita bisa feedback balik lagi ke belakang, kita bisa tanya kepada orang tua, bener nggak sih gitu? Bener nggak sih hobinya kayak gini? Terus kenapa nggak dipertahankan? Kenapa dibuang gitu? Nah,
semua barang-barang yang mereka jalankan itu sampai sekarang itu seperti nggak ada fungsinya untuk di rumah gitu. Akhirnya mereka buang. Nah itu saya menganggap itu sampah, jadi sampah. Nah saya kumpulkan semuanya ini. Jadi dari ujung ke ujung Kampung Galeri ini semuanya itu barang-barang sampah. Barang-barang sampah yang saya manfaatkan dan saya bersihin dan saya gunakan dan saya pajang lagi, membangun literasi kepada teman-teman muda, bagaimana mempelajari sejarah peradaban anak-anak muda di saat dulu sampai sekarang. Seperti itu. Untuk barang mereka kan banyak banget nih Om ya, Oke. di Kampung Galeri ini. Itu kalau misalkan pengunjung di sini atau pengen beli itu bisa nggak sih Om? Bisa, Beli? bisa. Saya sangat senang sekali ada beberapa teman-teman yang istilahnya bicara peduli itu bukan hanya untuk melihat ya, bukan hanya disentuh. Tapi untuk memiliki itu keren banget sih buat gue. Tapi masalahnya kan barang ini kan nggak banyak gitu ya, kan udah jadul banget. Ada satu kendala di diri saya, waduh kalau dia sampai beli, gue akan kehilangan barang ini. Momennya pun juga gue akan hilang. Tapi seenggaknya saya juga meliterasi juga kepada mereka, membangun juga. Bisa sih beli barang ini, kecuali kalau saya ada pilihannya banyak gitu. Berarti Ada double. Nggak semua bisa dibeli. Nggak semua bisa dibeli juga sih. Tapi seenggaknya saya bisa kasih rekomendasi di mana yang bisa dibeli, ya di mana lo bisa dapetin gitu dengan harga-harga yang murah gitu. Terus kalau hunting barang-barang kayak gitu biasanya di mana sih Om? Bicara hunting itu mungkin kalau kita bicara awal agak sulit ya Kak ya. Tapi ada keseruan ya. Sebenarnya ada keseruannya itu dimana kita bisa membuka mata lagi, dimana di Jakarta ini ada sudut-sudut yang masih banyak orang yang jual-jualan barang-barang second kayak gini. Gitu, nggak banyak di Jakarta sih, cuman sedikit karena udah hampir punah, tergerus oleh zaman, tergerus oleh teknologi, ya kan. Bicara fungsinya juga pun mereka banyak yang menganggap wah ini nggak buat apa lagi aku pakai gitu kan. Soalnya kan udah serba instan gitu. Serba instan seperti itu. Kayak contohnya kayak kaset atau buku ya. Sekarang ada orang yang jualan lapakan buku gitu, belum tentu anak-anak muda mau mampir melihat gitu. Peduli pun nggak ada gitu. Tapi pas giran datang ke suatu tempat atau di suatu tongkrongan ada koleksi buku, mereka bukan hanya melihat tapi buat selfie. Gitu, buat Instagramer mungkin ya kan. Tapi sedih saya ngelihatnya seperti itu. Karena mereka selalu mendapatkan selalu instan. Kenapa nggak belajar sejarah? Gitu, peduli lah gitu, peduli sejarah. Karena buat saya ini investasi. Buat saya itu investasi dan suatu keunikan dan keseruan ya untuk anak-anak sekarang mempelajari sejarah budaya atau budaya sosial lagi seperti itu. Om, terima kasih ya sudah sharing mengenai. Terima kasih juga sama-sama. Semoga bermanfaat juga ke depannya buat teman-teman. Yang paling utama adalah bagaimana bisa menghargai, terus peduli, ya kan? Dan yang paling penting adalah mau menciptakan kultur literasi. Itu yang sulit. Makanya semua barang-barang yang ada di sini adalah semua barang-barang sampah. Saya bikin salah satu filosofi di dunia ini tidak ada sampah, yang ada hanya salah tempat, yaitu mindset. Balik lagi ke mindset. Balik lagi ke mindset Masing-masing. Masing-masing. Ya. Betul. Yaudah. Makasih ya Om ya atas Sama-sama. sharing bersama. Sama-sama. Terima kasih juga sudah berkunjung. Iya. Halo Kak, selamat sore. Maaf mengganggu waktunya Kakak sebentar. Kalau boleh tahu, kalau boleh perkenalkan dong Kak, nama Kakak siapa? Panggil aja Mawar ya. Mawar. Oke, Kak Mawar. Udah berapa kali sih datang ke Kampung Galeri ini? Ini kali pertama saya datang ke Kampung Galeri, dan saya tahu ini dari teman juga, jadi nyobain penasaran. Jadi ini hari pertama. Karena hari pertama gimana sih first impression Kakak tentang tempat ini? Untuk
pertama kali kesini, tempatnya keren, unik, terus barang-barangnya juga antik, banyak sekali barang-barang yang zaman dulu, bahkan ketika saya belum lahir juga barangnya udah ada di sini. Kemudian tata letak tempatnya juga pas, keren-keren, kemudian instagramable menurut saya gitu. Oke, kalau gitu makasih ya Kak ya. Oke, sama-sama.